Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran daring PKK kelas 11, di mana nanti di bab pertama semester genap ini, Ibu akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama di sini di bab pertama itu mengenai gambar kerja atau desain produk untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Ini nanti Ibu akan menjadi dua bagian. Yang pertama bagian di sini yang Ibu bahas nanti ada dua bagian. Yang pertama yaitu adalah perancangan gambar atau lembar kerja. Yang kedua adalah membuat gambar kerja prototipe produk barang atau jasa. Yang pertama di sini adalah perancangan gambar atau lembar kerja di sini itu adalah membuat gambar atau lembar kerja itu merupakan langkah yang termasuk ke dalam kegiatan perancangan prototipe produk barang dan jasa. Untuk gambar kerja yang baik itu yaitu gambar kerja yang memberikan informasi tentang proses perakitan dan pembuatan suatu komponen dengan lengkap dan detail, tetapi harus mudah dimengerti dan dipahami oleh operator produksi. Kemudian, yang kedua, membuat gambar kerja prototipe produk barang atau jasa. Yang kedua ini maksudnya adalah suatu bahasa yang digunakan oleh desainer kepada si pelaksana di lapangan dengan menggunakan standar-standar internasional dan harus dipahami oleh kedua belah pihak. Oke, lanjut saja. Nah, yang pertama tadi ada perancangan gambar atau lembar kerja. Di sini nanti Ibu akan menjadi dua bagian, membagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah kegiatan merancang prototipe. Nah, dalam kegiatan merancang prototipe di sini, maksudnya adalah mendesain produk dan bisa diartikan sebagai kegiatan dalam ranah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau objek fisik pada barang atau jasa. Dalam perancangan di sini dilakukan oleh seorang desainer produk yang diawali dengan konsep, lalu mengevaluasi ide-ide seolah-olah nyata melalui produk dalam pendekatan yang lebih sistematis. Nah, dengan demikian, fungsi perancangan memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk supaya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu mengenai kegiatan merancang prototipe. Kemudian yang kedua mengenai jenis-jenis perancangan. Nah, jenis-jenis perancangan di sini pada perancangan produk biasanya dibuat dalam bentuk perancangan rekayasa. Adapun tujuan dari rancangan produk di sini yaitu agar suatu produk dapat memiliki daya guna bagi konsumen. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada kegiatan merancang prototipe. Nah, kegiatan merancang prototipe di sini ada dua model. Yang pertama yaitu model rasional, yang kedua adalah model aksi sentris. Akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama model rasional. Nah, adapun model rasional itu menyatakan sebagai yang pertama itu sebagai para perancang perusaha itu untuk memaksimalkan rancangannya sesuai dengan tujuan dan batasan-batasan suatu produk. Yang kedua, itu proses perancangan itu adalah proses yang berdasarkan pada rencana yang telah dibuat. Dan yang ketiga, proses desain itu hanya bisa dipahami sebagai proses yang dilaksanakan secara bertahap. Oke, yang kedua mengenai model aksi sentris. Nah, model aksi sentris itu adalah model yang berdasarkan pada teori
teori dan metode, dan dalam model ini perasaan dan imajinasi perancang lebih dihargai. Namun, layaknya model rasional, model aksesentris juga menganggap bahwa rancangan itu adalah sekumpulan informasi dan pengetahuan seorang perancang. Dan bedanya di sini, model aksesentris itu menyatakan bahwa pengetahuan dan informasi tersebut berasal dari sudut pandang perancang tersebut, bukan berasal dari keadaan yang dapat diukur dan diprediksikan. Nah, dalam model aksesentris di sini menyatakan perancangan menggunakan emosi dan imajinasi dalam membuat sebuah rancangan. Dan yang kedua, proses desainnya adalah proses yang penuh improvisasi. Maksudnya improvisasi itu adalah tidak terpadu pada rencana yang saklek. Jadi itu-itu aja gitu. Yang ketiga, tidak ada tahapan-tahapan tertentu yang wajib dipatuhi oleh perancang karena analisa, perancangan, dan implementasi saling berkaitan satu sama lain. Itu mengenai kegiatan merancang prototipe. Kemudian, nah di sini ada tahapan proses perancangan dalam model rasional. Yang pertama, jadi di sini ada tahapan-tahapan dalam perancangan model rasional yang pertama tadi. Yang pertama yaitu pengarahan rancangan, yang kedua analisis, yang ketiga penelitian, yang keempat spesifikasi, yang kelima pemecahan masalah, yang keenam presentasi, yang ketujuh pengembangan rancangan, yang kedelapan pengujian, yang kesembilan implementasi, yang ke-10 evaluasi dan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu perancangan kembali dalam model rasional tersebut, dalam proses perancangannya. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis perancangan. Jenis-jenis perancangan di sini ada dua, yaitu ada rancangan produk dan juga rancangan visual. Oke, saya jelaskan yang pertama mengenai rancangan produk. Rancangan produk itu adalah penyusunan konsep yang lebih jelas, detail, dan sistematis dari gagasan produk baru ataupun modifikasi produk lama dalam bentuk gambar kerja. Dan dalam bentuk gambar kerja di sini itu adalah gunanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun memanfaatkan inovasi teknologi. Itu mengenai rancangan produk. Kemudian yang kedua, mengenai rancangan visual. Nah, tujuan dari perancangan visual di sini itu adalah memastikan suatu produk dapat memiliki daya tarik bagi konsumen dalam kaitannya dengan stimulasi panca indera. Jadi daya tariknya dilihat kelihatannya bagus dan sebagainya. Untuk rancangan visual itu maksudnya adalah rancangan yang mengutamakan keindahan dan subjektivitas perancangannya, tapi perancangan visual ini akan membuat produk rancangannya menjadi produk yang mudah dikenali. Dalam perancangan visual itu berupaya agar produk tersebut memiliki bentuk visual yang menarik. Itu mengenai rancangan visual. Kemudian, nah kita sudah ke bagian yang kedua, yaitu mengenai membuat gambar kerja prototipe produk barang dan jasa. Yang pertama tadi, bagian yang A tadi, perancangan gambar atau lembar kerja, dan yang kedua di sini ada membuat gambar kerja prototipe produk barang atau jasa. Oke. Nah, yang pertama di sini ada 4 poin nanti yang akan Ibu bahas mengenai membuat gambar kerja prototipe produk barang dan jasa. Yang pertama di sini ada pengertian gambar kerja. Gambar kerja itu adalah komunikasi utama antara si pembuat gambar atau ide
dengan si pelaksana di lapangan dan gambar harus dipahami oleh kedua belah pihak. Itu pengertian dari gambar kerja. Kemudian, yang kedua, fungsi gambar kerja. Fungsi gambar kerja di sini memiliki dua fungsi. Yang pertama, penyampaian informasi, dan yang kedua, perwujudan pemikiran dalam penyiapan informasi. Nah, gambar kerja jadi gambar kerja ini merupakan bahasa teknik dan pola penyampaian informasi. Jadi, bagaimana cara penyampaiannya, seperti itu. Yang ketiga di sini ada alat-alat dalam gambar kerja. Jadi, alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan gambar kerja itu misalnya ada kertas gambar, ada pensil, ada penggaris biasa itu, ada penggaris segitiga juga, ada jangka, ada juga drawing pen, ada juga mistar sablon, ada busur derajat, dan juga meja gambar. Itu adalah contoh alat-alat dalam gambar kerja. Jadi sebagai seorang desainer produk, barang atau jasa itu harus mampu menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam bentuk teknis yang nantinya harus dibuat oleh bagian produksi. Kemudian yang keempat itu ada tahapan dan analisis gambar kerja prototipe produk, barang, atau jasa. Nah, suatu desain akan diwujudkan oleh seorang desainer ke dalam suatu gambar kerja, di mana gambar kerja tersebut akan memberikan penjelasan mengenai produk yang dirancang yang nantinya akan bermanfaat di dalam analisis manufacturing. Nanti akan dijelaskan mengenai analisis manufacturing. Oke. Nah, di sini ada tahapan dan analisis membuat gambar kerja prototipe produk, barang, dan jasa. Di sini ada tahapan, yang pertama yaitu langkah-langkah membuat gambar kerja sederhana, dan yang kedua yaitu mengenai proses analisis manufacturing terhadap gambar kerja. Yang pertama, itu ada langkah-langkah membuat gambar kerja sederhana. Yang pertama yaitu langkahnya, buatlah beberapa rencana atau rancangan dari produk barang yang akan dibuat. Yang kedua, gambarkan ide-ide rancangan tersebut pada sebuah buku atau lembar kertas dengan menggunakan pensil boleh, spidol boleh, atau ballpoint. Dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Jadi jangan sampai kita menghapus itu, jangan. Yang ketiga, tariklah garis tipis-tipis terlebih dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buat garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya sehingga tampak garis yang tegas dan tebal. Yang keempat, gambarkan ide sebanyak-banyaknya, dapat berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama, namun dengan bentuk yang berbeda. Produk dengan bentuk yang sama dan dengan warna dan motif yang berbeda, itu akan lebih menarik perhatian. Dan yang kelima, langkah yang kelima yaitu pilih ide terbaik. Dan langkah yang keenam, setelah dihasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik. Selain yang paling baik juga menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. Kemudian langkah yang terakhir yaitu perencanaan produksi. Jadi langkah yang terakhir ini yaitu membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan produk tersebut. Dan tuliskan prosedur dan langkah-langkah pembuatan produk tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami pihak produksi. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan pakai bahasa yang di mana bahasa tersebut akan menimbulkan pertanyaan si pihak produksi tersebut. Oke, yang kedua, ini ada proses analisis manufacturing terhadap gambar kerja.
Jadi nanti ada prosesnya, proses analisis manufacturing di sini. Yang pertama, bentuk dan dimensi fisik dari komponen produk. Yang kedua, material yang digunakan. Yang ketiga, teknik atau proses pembuatan dan toleransi yang dikehendaki. Dan yang terakhir, cara merakit komponen-komponen produk menjadi suatu produk yang lengkap. Itu adalah 4 proses analisis manufacturing terhadap gambar kerja. Oke, berikutnya. Nah, ini yang terakhir. Ada analisis gambar kerja prototipe produk barang dan jasa. Nah, gambar kerja yang baik itu yaitu gambar kerja yang memiliki persyaratan-persyaratan. Di mana persyaratan-persyaratan di sini sudah Ibu tunjukkan ada 6 poin. Nanti akan Ibu jelaskan per poin. Yang pertama yaitu syaratnya yaitu harus cepat. Maksudnya cepat di sini seorang desainer itu harus mampu membuat gambar kerja dengan cepat. Yang kedua, murah. Artinya gambar kerja yang dibuat harus menggunakan biaya yang murah dan efisien, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Yang ketiga, dapat dibuang. Nah, maksudnya dapat dibuang di sini, sebuah gambar kerja harus bisa dibuang. Jadi jangan membuat gambar kerja dari bahan yang tak dapat dibuang. Yang keempat, resolusi rendah. Artinya di sini gambar kerja suatu prototipe itu harus disajikan dalam resolusi rendah karena gambar kerja merupakan rancangan sederhana suatu prototipe. Dan yang kelima, ambigu. Ambigu di sini artinya adalah memang gambar kerja suatu prototipe itu dibuat ambigu supaya dapat diinterpretasikan pada segala sisi, dan hal ini dimaksudkan agar peluang penyempurnaan bisa tetap terbuka. Kemudian yang terakhir, itu ada bersifat menyarankan bukan menetapkan, di mana artinya di sini adalah karena bersifat ambigu tadi di bagian 5, maka gambar kerja prototipe itu harus bersifat menyarankan agar interpretasi atau atas prototipe di sini tersebut tetap terbuka. Jadi tidak ada istilahnya rahasia-rahasia dan istilahnya bisa dimengerti oleh siapapun. Oke, cukup sekian materi dari Ibu mengenai gambar kerja atau desain untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Ini tadi bagian yang pertama. Nanti untuk pertemuan berikutnya, di pertemuan minggu depan, Ibu akan menjelaskan mengenai gambar kerja pembuatan prototipe itu di bagian kedua. Oke, Ibu harap materi ini dipahami, dicermati, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan semoga ilmu yang Ibu berikan ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.